Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, gerakan politik untuk mengusut kepalsuan ijazah Jokowi sebulan terakhir ini ibarat angin taufan yang mustahil dibendung. Namun ada sejumlah orang yang secara mata gelap menghujat gerakan spontan yang makin meluas itu untuk membawa Jokowi ke ranah pengadilan. Nah, mereka ternak Jokowi itu umumnya kalah argumen, kalah metode analisa, dan kalah kausalitas ilmiahnya. Ketika Jokowi menyatakan bahwa yang mendalilkan harus membuktikan, pernyataan itu jadi bumerang. Kekuatan intelektual sekaligus kekuatan politik yang dimiliki oleh para penggugat kepalsuan ijazah Jokowi begitu convincing dan domineering dibandingkan dengan kekuatan para ternak Jokowi. Demikian meyakinkan dan demikian mendominasi, ya. Nah, saya selain guru besar UGM juga pernah menjadi ketua Majelis Wali Amanat UGM selama 5 tahun antara tahun 2007 sampai 2012. Saya menyatakan bahwa sebagai ketua MBA UGM, saya memiliki kenangan manis tersendiri dalam hidup saya. Selama saya menjadi ketua MBA, tidak ada gejolak dan konflik di UGM. Pengganti saya adalah Profesor Dr. Sofyan Effendi, sahabat karib saya. Karena Pak Sofyan jadi ketua MBA seusai jabatannya sebagai rektor UGM, saya menyatakan bahwa Profesor Sofyan Effendi tepat sekali jadi ketua MBA. Beliau sudah paham sekali alif ba ta atau ABCD-nya UGM. Jadi dalam kutipan berita jakarta1.com pada 12 April 2025, Profesor Sofyan minta klarifikasi soal ijazah Jokowi. Banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Ini saya quote, kata beliau, berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul dan UGM belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur. Nah, sekarang ini sebagian dari para penggugat tentang kepalsuan ijazah Jokowi adalah alumni UGM yang ikut malu berat mengapa kampus UGM jadi berantakan citranya di bawah kepemimpinan rektor yang sekarang yang sudah diperalat oleh bekas Presiden Jokowi. Bahkan besok pagi 15 April itu sang rektor menghindari pertemuan dengan para intelektual yang sebagian adalah juga alumni UGM sendiri yang malu berat ya, melihat UGM jadi alas kaki permainan politik Jokowi atau Mulyono. Nah, Dr. Resmond Hasiholan Sianipar itu ahli digital forensik. Dr. Roy Suryo ahli telematika. Dr. Tifa, Dr. Refli Harun, dan lain-lain adalah sebagian alumni UGM yang malu dengan tingkah pola politik Jokowi yang menghina UGM, bahkan menghina kemampuan berpikir rakyat Indonesia pada umumnya. Secara objektif, saya melihat Jokowi makin terpojok. Seseorang yang sudah berada di pojok lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan. Tidak ada gunanya Jokowi membentuk tim ahli hukum untuk memukul balik upaya Dr. Resmond dan puluhan tokoh lainnya untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Dr. Resmond bahkan menyatakan teror yang dia alami yang berupa perusakan mobilnya hanyalah teror para pengecut, teror recehan, kata beliau, ya, yang makin memantapkan langkahnya untuk membongkar kepalsuan ijazah Jokowi.
Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Ya. Makanya nggak berani. Nah sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Nah, Jokowi kini menghadapi dilema dan saya yakin memang tidak ada jalan keluarnya. Saya jadi ingat tembang Jawa yang diajarkan guru bahasa Jawa saya di sekolah rakyat dulu di tahun 1950-an, yaitu tembang Jawa bernama Tembang Kembang Jagung. Di antara liriknya berbunyi, metik kembang suko dicaoske Kanjeng Rama, maju kowe tatu, mundur kowe ajur, jokno sak balamu, ora wedi sudukanmu, iki lho Dodo Satrio, iki lho Dodo Janaka. Jadi saripati tembang itu adalah senjata pihak yang membela kesalahan dan kebohongan sejatinya tumpul melawan senjata mereka yang membela kebenaran dan kejujuran. Nah, Mas Jokowi, saya tetap berharap semoga Allah masih berkenan menunjukkan Anda jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang telah diberi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan yang sesat. Itu ayat 6 dan 7 surat Al-Fatihah. Ya. Cuma berhentilah berbohong dan menipu rakyat sendiri. Saya heran Anda sudah jatuh, masih tertimpa tangga. Sekarang ada beberapa orang yang menggugat Anda telah membohongi rakyat lewat dagelan mobil SMK. Mobil yang ternyata gaib, ya tidak ada. Hanya ada dalam angan-angan belaka. Entah apalagi skandal yang akan menerpa Anda, Mas Jokowi, dan keluarga Anda, saya tidak tahu ya, tapi bertobatlah Mas Jokowi. Pikiran Anda saya duga keras adalah bagaimana membuat Presiden Prabowo gagal supaya si anak haram konstitusi bisa nongol jadi presidenan. Itu impian yang nggak masuk akal. Ya. Tetapi dengan Pak Prabowo dan Bu Megawati sudah bergandengan tangan, ya, join hands, posisi Anda semakin rapuh. Kelompok ternak Anda juga pasti berpikir pragmatis. Anda tidak mungkin dapat memecahkan dilema yang Anda hadapi, sehingga saya katakan maju kowe tatu, mundur kowe ajur. Ya. Jadi kaum ternak Mukidi atau kaum ternak Pak Jokowi tidak bakal terus-terusan mendukungnya karena besar kemungkinan Pak Jokowi akan terus nyungsep dan proses penyungsepan itu akan berproses lebih cepat pasal 15 dan 16 April tahun ini, insya Allah. Nah, jadi ini ya nasihat saya kepada saudara Jokowi, tapi tentu dia tidak akan mendengar. Sudah tutup telinga, tapi ini harus saya sampaikan ya, mudah-mudahan Indonesia, negara yang kita cintai, di bawah Pak Prabowo pelan-pelan bisa mengurai masalah yang demikian ruwet itu, dan jangan sampai anak haram konstitusi itu punya kesempatan untuk mencalonkan diri pada presidensi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.